Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang dampak positif dan negatif ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkenalkan, saya Askia Rizka Yasfi, teman saya Alia N. Aziza, Asifah Hanum Salsabila, Dila Ulfiatul Amanah, dan Zuratul Mufidah. Yang pertama, apa yang dimaksud dampak positif dan negatif dalam ilmu pengetahuan dan teknologi? Dampak positif dalam iptek adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat yang positif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan dampak negatif dalam iptek adalah pengaruh yang kuat mendatangkan akibat yang negatif dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita sekarang membahas dampak positif. Dari produk iptek sendiri, ada televisi, ada telepon atau handphone, dan ada internet. Televisi memiliki dampak positif, yaitu yang pertama memiliki fungsi edukasi, di mana televisi ini memanfaatkan tempat belajar dan pengajaran yang dilakukan oleh beberapa stasiun televisi. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana hiburan, yang ketiga sebagai sarana mencari informasi, dan yang keempat sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang dunia luar. Kemudian yang kedua ada telepon atau handphone. Yang pertama, mempermudah komunikasi, di mana kita dapat menghubungkan komunikasi dengan keluarga, dengan teman, ataupun bahkan dengan guru. Terus yang kedua yaitu mencari informasi ilmu pengetahuan teknologi lewat internet. Hal ini memungkinkan dari penemuan handphone canggih yang sekarang. Kemudian yang ketiga, memperluas jejaringan persahabatan dengan mengakses jejaring sosial. Seperti sekarang banyak sosial media dan kita dapat menemui teman-teman lama yang mungkin sudah lama kita tidak jumpai. Terus kemudian yang keempat, mempermudah kegiatan belajar. Nah, di kegiatan belajar ini, handphone mempunyai banyak aplikasi-aplikasi pembelajaran yang memudahkan kita untuk belajar. Yang ketiga, internet. Internet memiliki dampak positif. Yang pertama, internet memungkinkan siapapun untuk mengakses berita-berita terkini melalui koran-koran elektronik. Yang kedua, internet mendukung transaksi operasi bisnis atau yang kita kenal dengan sebutan electronic business. Yang ketiga, dengan internet, akses data informasi dapat dilakukan dengan cepat, dengan mudah dan murah melampaui batas-batas negara. Kemudian yang keempat, pencarian informasi dengan menggunakan internet jauh lebih cepat dibandingkan dengan pencarian secara manual. Kemudian yang kelima, berbagai aktivitas baru dilakukan secara tepat dan efisien dengan menggunakan internet. Misalnya sistem pembelajaran jarak jauh yang kita sebut dengan e-learning. Kemudian juga pencarian lowongan pekerjaan dan mentransfer uang. 2. Perkembangan bagi remaja. Perkembangan teknologi di era sekarang ini sangat pesat. Berbagai kemajuan teknologi dapat kita peroleh dengan mudahnya. Memang sangat bagus bagi para remaja, karena bisa menambah wawasan. Di internet, kita dapat dengan mudah menemukan informasi-informasi yang penting diketahui oleh pembaca. Dalam internet, kita bisa banyak menemui informasi-informasi yang penting dan bermakna yang belum pernah kita ketahui. Di antaranya, informasi di bidang pendidikan yang memuat tentang pelajaran-pelajaran sehari-hari di sekolah. Misalnya, tentang rumus-rumus matematika, fisika, kimia, dan juga latihan soal-soal. Internet membuat pola pikir anak menjadi lebih terbuka dan bisa menumbuhkan daya kreativitas anak. Dengan banyak duduk di depan komputer untuk mengakses internet, maka anak akan memiliki koordinasi yang baik antara mata, otak, dan tangan. 3. Dari berbagai bidang, informasi dan komunikasi. 1. Kita akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. 2. Kita dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh dengan hanya melalui handphone. 3. Kita dapat mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Pendidikan. 1. Munculnya media massa, khususnya media elektronik sebagai sumber ilmu dan pusat pendidikan. 2. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru.
3. Sistem pembelajaran tidak harus melalui tatap muka. 4. Dengan kemajuan teknologi, proses pembelajaran tidak harus mempertemukan siswa dengan guru. Sosial dan budaya. 1. Perbedaan kepribadian pria dan wanita. 2. Meningkatnya rasa percaya diri. 3. Tekanan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan bekerja keras. 4. Mudahnya berkomunikasi dengan orang-orang yang jarak jauh. 5. Mempermudah mencari informasi yang ingin diketahui serta menambah wawasan dan pengetahuan. 6. Sosialisasi kebijakan pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat. 7. Informasi yang ada di masyarakat dapat langsung dipublikasikan dan diterima oleh masyarakat. 8. Kita dapat mengetahui budaya-budaya yang ada di negara-negara lain. Kemudian dalam bidang kesehatan. 1. Ditemukannya mikroskop, sinar X, antibiotik, obat-obat bius, transplantasi vaksinasi, bidang kedokteran, dan pengobatan dalam rangka peningkatan kesehatan masyarakat telah maju dengan pesat. 2. Ditemukannya alat-alat pengganti organ tubuh manusia yang telah rusak. 3. Ditemukannya keahlian dalam bidang operasi plastik. 4. Ditemukannya tata menu makan setiap hari. 5. Ditemukannya peralatan untuk mengolah sampah dan limbah, sehingga sampah dan limbah tidak lagi mengganggu kelangsungan hidup manusia. Dalam bidang ekonomi. Pertama, menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan-bahan penolong untuk produksi. Kedua, memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. 3. Memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. 4. Pertumbuhan ekonomi akan semakin tinggi. 5. Persaingan dalam dunia kerja sehingga menuntut pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. 6. Semakin maraknya penggunaan teknologi informasi komunikasi akan semakin membuka lapangan pekerjaan. Ketujuh, dengan fasilitas pemasangan iklan di internet pada situs-situs tertentu akan mempermudah kegiatan promosi dan pemasaran suatu produk. 8. Perusahaan tidak perlu membuka cabang distribusi. 9. Pengeluaran lebih sedikit karena pegawai tidak banyak. 10. Harga barang lebih murah karena biaya operasionalnya murah. 11. Bisnis yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau yang biasa disebut e-commerce dapat mempermudah transaksi-transaksi bisnis suatu perusahaan atau perorangan. Yang terakhir, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk membuat layanan baru dalam perekonomian dan bisnis, antara lain internet, banking, SMS banking, dan e-commerce. Dalam bidang politik. Pertama, timbulnya kelas menengah baru. Yaitu pertumbuhan teknologi dan ekonomi di kawasan ini akan mendorong munculnya kelas menengah baru. Yang kedua, proses regenerasi kepemimpinan sudah jarang tentu peralihan generasi. Artinya kepemimpinan ini akan berdampak dalam gaya dan substansi politik yang diterapkan. 3. Di bidang politik internasional juga terdapat kecenderungan tumbuh regionalisme. Dalam bidang ideologi, pertama, dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. 2. Meningkatkan pembangunan negara. 3. Penduduknya bersifat supel dan memiliki integrasi tinggi.
Ya, selanjutnya ada mental yang meliputi 1. Individu akan merasa senang karena mencari informasi lebih mudah dilakukan. 2. Individu akan lebih percaya diri karena bisa mengapresiasikan perasaannya melalui postingan atau tulisan. Yang ketiga, individu akan lebih terbuka terhadap perubahan karena mengikuti perubahan arus informasi dari internet. Yang keempat, individu akan senang karena dapat berinovasi dengan penemuan-penemuan mereka. Yang kelima, individu akan lebih termotivasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih baru agar tidak ketinggalan zaman. Yang keenam, individu akan lebih kreatif dengan ciptaan-ciptaannya yang dapat membantu kinerja manusia. Yang ketujuh, individu akan lebih aktif serta memiliki jaringan yang luas karena dengan teknologi sekarang ini memungkinkan seseorang berinteraksi dengan orang lain baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ya, selanjutnya ada dampak negatif. Ya, yang pertama, produk iptek yaitu televisi. Para remaja dapat berperilaku konsumtif, munculnya kosakata baru yang tidak sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik, merusak hubungan dengan anggota keluarga lainnya, terdapatnya unsur budaya barat yang tidak sesuai dengan norma dan nilai dalam masyarakat. Remaja menjadi malas belajar dan menjadi tidak kreatif. Selanjutnya ada telepon atau HP, konsentrasi belajar menurun, mengganggu perkembangan anak. Fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, games, gambar, dan fasilitas yang lain. Pengeluaran menjadi bertambah atau boros, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa, rawan terhadap tindakan kejahatan, membentuk sifat hedonisme pada anak atau pelajar. Selanjutnya ada internet. Jaringan internet sangat tergantung pada jaringan telepon, satelit, internet service provider ISP, dan fasilitas jaringan telepon. Jaringan internet sangat rentan dengan ancaman virus, karena siapa saja bisa mengakses sumber-sumber informasi global yang ada dalam internet, maka terbuka kemungkinan untuk mencuri hasil karya intelektual orang lain. Internet juga membuka peluang pada kejahatan, pengguna kartu kredit, dan penayangan materi pornografi. Yang kedua, perkembangan bagi remaja. Yang pertama yaitu kuper atau kurang sosialisasi. Tidak adanya sosialisasi dengan dunia luar dapat membentuk dunia mereka sendiri dan mengurung diri. 2. Kecanduan bermain game. Yang ketiga, kesehatan. Seharian di depan komputer, tidak makan, tidak minum, mata fokus ke layar monitor yang merusak mata. Tentu saja dapat mengurangi kebugaran fisik anak. 4. Moral dan kriminalitas. Permainan sekarang banyak menampilkan fitur pemukulan, pembunuhan, pencurian, perampokan, hingga seks. Dampak negatif dari berbagai bidang. Dalam bidang informasi dan komunikasi, yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Kedua, meningkatkan penipuan dan juga kejahatan cyber. Yang ketiga, cyberbullying. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. 6. Mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. 7. Membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kedelapan, menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Selanjutnya dalam bidang pendidikan, yaitu penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya dengan ilmu komputer. Dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lainnya. Dalam bidang sosial dan budaya, yang pertama, maraknya perilaku menyimpang yang terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya, dan khususnya remaja. Yang kedua, timbulnya kejahatan publik. Ketiga, manusia menjadi malas. Keempat, kurangnya interaksi langsung antara manusia karena mereka lebih senang mengutarakan pembicaraan melalui dunia maya atau jejaring sosial. Yang kelima, budaya yang ada bisa diklaim oleh negara lain. 6.
dapat merubah budaya yang telah ada karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup pesat. 7. Hilangnya jati diri budaya yang ada di negara tersebut. 8. Hilangnya semangat nasionalisme. Dalam bidang kesehatan, ada efek radiasi yang berpotensi menghasilkan penyakit baru. Kedua, efek ketergantungan. Ketiga, kesalahan persepsi diyakini oleh masyarakat. Keempat, proses publikasi perangkat kesehatan yang tidak tepat. Kelima, kerahasiaan seseorang tidak terjamin. Keenam, terganggunya saraf manusia yang merupakan organ vital yang perlu dilindungi. Namun, teknologi juga menunjukkan indikasi bahwa dalam hal ini berbahaya bagi stabilitas syaraf. Yang ketujuh, repetitive strain injury merupakan sebuah terminologi yang mengacu pada beberapa variasi keluhan kerangka otot. Selanjutnya, dalam bidang ekonomi. Yang pertama, terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kedua, sifat konsumtif sebagai akibat kompetensi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan memiliki jalan pintas yang bermental instan. 3. Adanya aksi tipu menipu dalam proses jual beli online yang dapat merugikan beberapa pihak. Selanjutnya dalam bidang politik. Pertama, penggunaan persenjataan canggih untuk menyerang pihak lain demi kekuasaan dan kekayaan. 2. Terorisme yang semakin merajalela. 3. Kurangnya privasi suatu negara akibat kerahasiaan yang tidak terjamin dengan semakin canggihnya alat-alat pendeteksi. Dalam bidang ideologi, yang pertama, menyebabkan keterpurukan bagi negara-negara lain yang tidak bisa menyeimbangkan arus globalisasi, dan justru negara-negara maju tersebut melakukan eksploitasi untuk menyebarkan ajaran ideologi kapitalisme dan liberalisme. 2. Adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang represif. 3. Setiap negara akan terjadi akulturasi terhadap negara lain. Yang terakhir dalam bidang mental. Pertama, individu lebih tertutup atau kurang pergaulan, karena dengan adanya teknologi yang berkembang, maka individu tidak diharuskan untuk keluar rumah untuk mencari informasi. Yang kedua, individu menjadi tidak percaya diri, karena mereka tidak berinteraksi langsung di lapangan sebab teknologi memudahkan semuanya. Individu menjadi lebih tergantung, karena selama ini ia mendapatkan sesuatu dengan mudah. Selanjutnya, individu menjadi cepat bosan terhadap sesuatu, karena teknologi sekarang ini penuh dengan perubahan yang begitu cepat, sehingga kalau tidak berinovasi, maka kalah dengan saingan lain yang teknologinya lebih canggih.